Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Doni Hadiwaluyo. Saya adalah peneliti di bidang ilmu sosial. Tidak bisa dipungkiri, situasi saat ini adalah situasi sulit bagi banyak orang. Saat video ini dibuat, kita udah 1,5 tahun mengalami pandemi. Jadi bukan hanya efek finansial dan biologi yang menghantam, namun banyak juga yang sudah mengalami masalah kesehatan mental. Nah, stres, depresi, panic attack, paranoid menjadi istilah umum yang diucapkan sekarang. Video ini mencoba membuat kita memalingkan fokus. Ketimbang berusaha mengobati masalah mental tadi, mari kita lebih mencoba untuk berdaya guna dan selanjutnya bergerak dari wellness individu menuju wellness sosial. Dari kamus yang disusun oleh American Psychological Association atau biasa disebut APA, wellness didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis dari kesejahteraan fisik, mental, dan sosial. Wellness diperlukan dalam masa sulit untuk meningkatkan kesehatan fisik, mental, sosial, meningkatkan kemampuan mengelola stres, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi terhadap situasi sulit, serta mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas hidup dalam situasi penderitaan sekalipun. Nah, wellness dapat dicapai dengan mengelola keseimbangan diri antara fisik, mental, sosial dalam menghadapi berbagai situasi, baik situasi positif maupun situasi negatif. Teman-teman, di awal pandemi, saya punya teman, dia melihat banyak tetangganya mengalami kesulitan. Tapi ia punya halaman kecil di rumahnya, ia sisihkan sedikit menanam tanaman sayuran, ia buat kolam kecil untuk ikan lele, dan dalam beberapa saat ikan lelenya besar dan sayurannya berbuah. Nah, ia panen, terus ia bagikan gratis kepada tetangganya yang kesulitan. Nah, kemudian singkat cerita ini bergulir. Orang-orang banyak mendengar dan kemudian ternyata menular dan menjadi gerakan sosial di beberapa tempat. Nah, halaman-halaman kecil mulai dimanfaatkan. Sebagian memang menjadi ide untuk berbisnis gitu, tetapi banyak yang menjadikannya sebagai gerakan untuk memberi ke tetangganya. Ada seorang tokoh di dunia psikologi namanya Viktor Frankl. Dia menciptakan teknik namanya logoterapi. Nah, salah satu inti dari ajaran logoterapi ini adalah dalam setiap keadaan, termasuk dalam penderitaan sekalipun, manusia itu selalu bisa memberi makna. Ini yang membedakan kita dengan binatang. Dan pemaknaan ini bisa membuat kita bertahan, bahkan mengubah kesulitan menjadi kemenangan. Nah, dalam teknik logoterapi ini salah satunya adalah namanya derefleksi. Derefleksi itu intinya adalah mengalihkan fokus dari suatu masalah yang menekan ke hal lain yang lebih positif. Nah, ini bukan denial loh. Denial itu penyangkalan terhadap situasi, tapi kalau ini kita mengubah gitu ya. Fokusnya tadinya kita sibuk memikirkan hal-hal negatif ini, kemudian kita memalingkan fokus. Wah, ada hal yang lebih positif untuk diperhatikan. Nah, ini ternyata akan mengubah banyak hal. Dengan berusaha mengalihkan perhatian pada hal bermanfaat, maka gejala hyperintention atau fokus berlebihan pada masalah akan menghilang. Nah, teknik ini menarik dan mudah untuk dicoba. Ini cuma sekedar mengubah fokus. Saya pernah kenal seorang refugee, seorang pengungsi yang namanya Khalilullah Mohebi dalam sebuah acara kerjasama antara Sociopreneur Indonesia dengan International Organization for Migration, nah atau IOM. Dalam acara itu ia cerita bahwa ia punya misi untuk menolong sesama refugee lain tanpa imbalan. Tidak harus sesuatu yang besar. Intinya ia ingin mengembalikan senyuman para refugee, terutama anak-anak di sekitar dia, di campnya dia. Nah, ia memutuskan untuk membuat proyek membantu sesama refugee di tempatnya. Apa yang ia kerjakan? Menarik. Ia memasak untuk refugee lain. Ia mencucikan piring mereka, bahkan mencuci pakaian mereka, sambil membagikan catatan kutipan motivasional. Ia lakukan tanpa pamrih
dan dia organisir beberapa temannya, namanya Muchaba, Mehdi, Haidari, dan Ali, untuk melakukan hal yang sama. Nah, ini luar biasa. Sebagai seorang refugee, tentu Khalil punya masalahnya sendiri dan tidak ringan. Namun ia bisa mengalihkan fokus dari problemnya ke solusi. Ia bisa mengalihkan fokus dari dirinya ke orang lain. Ia bisa tetap aktif, sehat dalam situasi sulit. Nah, ini yang disebut wellness individu, yang kemudian bisa menjalar menjadi wellness sosial. Dalam berbagai situasi, ia tetap sehat fisik, mental, dan sosialnya. Ia tetap berfungsi sebagai manusia utuh. Ia tetap well, dan wellness itu ia tularkan ke sekitarnya. Dari wellness individu menjadi wellness sosial. Kisah-kisah di atas menunjukkan bahwa kita tidak harus menunggu untuk kaya agar bisa jadi berbuat baik buat orang lain. Ya, kita bisa mulai dari apa yang ada. Tanpa disadari, kegiatan menolong orang lain ini sebenarnya menimbulkan kebahagiaan yang bersumber dari diproduksinya hormon oksitosin. Produksi oksitosin akan menghilangkan kortisol, yaitu hormon kecemasan yang menurunkan imun. Jadi, nah ini penting. Menolong orang lain ternyata bisa meningkatkan imun. Ini cara ampuh untuk melawan virus, bukan? Nah, mau nyoba?